Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Abdul Hafid dengan NIM 23250147. Saya dari program studi manajemen administrasi perhotelan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan apa pengaruh media sosial terhadap sikap kebangsaan generasi Z. Oke, kita lanjut ke kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya makalah kewarganegaraan ini dapat tersusun. Makalah ini bertujuan menambah wawasan mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap kebangsaan di generasi Z. Penulis menyadari makalah ini memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke daftar isi. Jadi daftar isi ini dalamnya ada bab 1 dan bab 2 sampai bab 3. Oke, poin to poin bab 1 adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Dan poin to poin bab 2 ada pengertian media sosial dan sikap kebangsaan, pengaruh, dampak positif dan negatif. Poin to poin bab 3 adalah kesimpulan, saran, daftar pustaka. Oke, lanjut aja ke latar belakang ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa perubahan besar, khususnya bagi generasi Z. Mereka lahir dan tumbuh di era digital. Menjadikan media sosial bagian tak terpisahkan dan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial sangat berpengaruh dalam berperilaku generasi muda, termasuk sikap kebangsaan. Informasi di media sosial bisa berdampak positif jika bijak atau negatif jika disalahgunakan. Penting memahami dari si media sosial ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Apa sih media sosial? Jadi kita akan memahami definisi dan karakteristiknya. Apa sikap kebangsaan? Menjelaskan makna dan manifestasinya. Dan ketiga itu ada bagaimana pengaruh menganalisis dampak media sosial pada sikap kebangsaan. Oke, kita lanjut ke permasalahan, yaitu ada pengertian media sosial. Media sosial adalah sarana komunikasi memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresiasi pendapat secara bebas. Contoh populer di kalangan generasi Z meliputi Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Jadi kayak anak-anak muda sekarang itu bertergantungan oleh Instagram, TikTok, dan Twitter. Jadi mereka mengekspresiasi kehidupannya itu dengan media sosial. Oke, pengertian, lanjut ya. Kita ke pengertian sikap kebangsaan. Sikap kebangsaan adalah sikap yang perilaku individu yang mencerminkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sikap ini diwujudkan melalui penghormatan simbol negara, persatuan, dan kesatuan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut ke poin pengaruh media sosial pada sikap kebangsaan generasi Z. Jadi apa sih keterkaitannya media sosial dengan sikap kebangsaan? Oke, lanjut aja ke media sosial. Pengaruh sikap kebangsaan generasi Z melalui informasi dan konten yang dikonsumsi. Jadi kita hidup di era yang namanya informasi itu banyak dilihat ya di HP, di konten media. Jadi ada beberapa konten, ada konten positif dan konten negatif. Dan yang kita dapat di konten positif adalah edukasi kebangsaan, sejarah nasional, dan nilai persatuan. Dapat memperkuat sikap kebangsaan.
Jadi sekarang gampang ya teman-teman buat semisalkannya mencari informasi di media sosial, kayak kita harus bagaimana mencontoh ya hal-hal baik itu. Nah, di konten negatif juga ada banyak seperti hoax, ujaran kebencian dan provokasi terhadap dapat melemahkan nasionalisme, kayak kita melihat di sosial media ada yang dibully karena mukanya hitam kah atau karena beda agama, karena ya minoritas di sini Islam, mayoritasnya Islam. Oke, lanjut ke dampak media sosial. Dampak positif. Jadi ada dampak positif: menambah wawasan kebangsaan, mempermudah penyebaran nilai persatuan, dan sarana edukasi diskusi kebangsaan. Jadi waktu zaman dahulu itu kita kalau mau kumpul-kumpul itu perlu bertemu di suatu tempat, dan sedangkan sekarang yang adanya namanya media sosial, kita dapat langsung komunikasi lewat HP ya teman-teman, yang WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube. Jadi kita tinggal saling mengabarkan. Tapi juga ada dampak negatifnya: penyebaran hoaks, informasi menyesatkan, menurunkan rasa rasionalisme, munculnya konflik dan perpecahan. Jadi sebenarnya di dampak media sosial ini sangat krusial ya teman-teman. Bisa jadi bagus, juga bisa jadi lebih buruk dari biasanya. Mungkin sekian dari saya akan mengasih kesimpulan yang terakhir dan saran. Media sosial sangat mempengaruhi sikap kebangsaan generasi Z, baik positif maupun negatif, tergantung penggunanya. Yang kata saya bilang ya. Ya, mungkin generasi Z diharapkan bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta mampu menyaring informasi ya teman-teman, jangan kemakan hoak gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Saya Muhammad Jidan Abdul Hafid, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.